Selain itu, di bulan Ramadan juga terdapat peristiwa penting bagi sejarah Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di History Channel bersama aku, Nabila. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan gimana kabar guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya guys, karena bulan ini adalah bulan Ramadan, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang awal mula puasa Ramadan dilakukan dan sejarah puasa Ramadan pertama kali diwajibkan. Tapi sebelumnya, aku ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman Muslim. Dan semoga kita diberikan kelancaran berpuasa di bulan ini. Amin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Bagi yang kepo, simak sampai habis. Seperti yang kalian ketahui, Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Muslim. Umat Muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Tidak hanya itu saja, di bulan yang suci ini juga menjadi waktu bagi umat Islam untuk mencari sebanyak-banyaknya keberkahan. Dalam bahasa Arab, puasa dikenal dengan istilah syaum atau syam yang memiliki makna menahan diri. Jika diartikan secara luas, puasa adalah kewajiban menahan diri dari makanan, minuman, ataupun semua perilaku buruk dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tercatat, awal pelaksanaan puasa pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dalam tafsir Al-Sa'labi, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam sewaktu diturunkan dari surga ke muka bumi, kulitnya terbakar oleh matahari, sehingga tubuhnya menghitam. Kemudian datanglah malaikat Jibril utusan Allah, dan dia bertanya, "Wahai Adam, maukah tubuhmu memutih?" "Tentu saja," jawab Adam. Malaikat pun melanjutkan, "Berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, dan 15. Adam pun berpuasa. Pada hari pertama, memutihlah sepertiga tubuhnya. Pada hari kedua, memutihlah 2/3 tubuhnya. Dan pada hari ketiga, memutihlah seluruh tubuhnya. Maka puasa ini disebut dengan Ayyamul Bid atau hari putih. Puasa Asyura juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihissalam sewaktu turun dengan selamat dari kapal yang ditumpanginya. Disebutkan pada bulan Rajab, Nabi Nuh alaihissalam mulai menaiki kapalnya. Saat itu, ia bersama dengan penumpang lainnya berpuasa. Kapalnya berlayar hingga 6 bulan lamanya. Pada bulan Muharram, kapal berlabuh di Gunung Judi, tepatnya pada hari Asyura, maka ia pun berpuasa. Tak lupa, ia memerintahkan pula kepada seluruh penumpang kapal termasuk hewan bawaannya untuk turut berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Nabi Daud juga sering melaksanakan puasa selang hari, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Penjelasan tentang puasa Daud ini didasarkan oleh sebuah hadis, yaitu salat yang paling dicintai Allah adalah salat Nabi Daud, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Nabi Daud tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya, dan tidur lagi seperenamnya. Ia juga puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dengan Rasulullah. Ia selalu berpuasa Asyura 3 hari setiap bulannya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyaksikan umat Yahudi Madinah berpuasa Asyura. "Puasa apa?" tanya Rasulullah. "Puasa Asyura, hari baik. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun pada saat itu," jawab Yahudi Madinah. Atas dasar itulah datang perintah dari Nabi Muhammad yang mewajibkan puasa untuk umat muslim setiap tanggal 10 Muharram. Namun, puasa tersebut kemudian disunahkan oleh Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Wahyu itu diturunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah atau 624 Masehi, yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah.
Perintah ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Di tahun yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengubah arah kiblat yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis atau Yerusalem untuk melakukan sholat diubah ke arah Ka'bah Mekah yang menjadi simbol kesatuan dan identitas umat Islam. Selain itu, di bulan Ramadan juga terdapat peristiwa penting bagi sejarah Islam, yaitu turunnya Al-Quran pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Kita berpuasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tapi tidak dengan masyarakat Islam awal, guys. Saat itu mereka berpuasa ketika tidur malam atau setelah sholat isya sampai bertemu dengan waktu maghrib. Praktek berpuasa seperti ini ternyata menyulitkan umat Islam, guys, sehingga tidak sedikit yang membatalkan puasa. Peristiwa itulah yang menjadi latar belakang kewajiban puasa Ramadan seperti saat ini dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Perintah ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan diri sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah, hingga jelas bagimu perbedaan antara benang merah dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan campuri mereka ketika kamu berikhtikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Saat diturunkan ayat itu, disambut dengan gembira oleh umat Islam. Tentu saja, ini menunjukkan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Begitulah guys sejarah awal mula diperintahkannya berpuasa. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita dapat menjalankan puasa dengan sempurna ya guys. Oke, berakhirnya video kita kali ini. Gimana? Kalian tertarik ke sama video aku? Kalau kalian tertarik, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan kalau kalian mau nambahin kritik dan saran, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang lainnya. See you di next video guys. Bye-bye!